Pemirsa, kembali di Talkshow Suara Indonesia bersama saya Natasha Wildan dan juga Mas Ilham serta Mas Abror. Nah, Mas Abror, tahun lalu GTT K2 ikut tes P3K dan di situ banyak sekali yang lulus. Namun ternyata NIP dan juga SK-nya masih belum turun sampai saat ini. Anda memandangnya seperti apa? Ya, kami sampaikan kepada pemerintah pusat, kami syukuri alhamdulillah karena demi menyelamatkan guru honorer. Pemerintah pusat mengeluarkan PP 49 nomor tahun 2019, artinya 2018, artinya P3K adalah produk Bapak Jokowi. Kami sampaikan terima kasih. Mungkin hari ini NIP maupun SK belum turun karena memang kami tahu sekarang ada COVID-19. Kami tetap menunggu karena itu sudah ada PP-nya. Tapi kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Jember agar SOTK supaya cepat terselesaikan. Kami menunggu teman-teman yang belum lulus ASN P3K ada tahap kedua untuk teman-teman agar bisa merasakan ASN di akhir-akhir masa perjuangannya. Karena banyak teman-teman yang sudah berumur 50 tapi tetap SP saja. Gaji 300, 700 itu saja. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Jadi kami sangat berharap SOTK Kabupaten Jember supaya cepat terselesaikan. Akhirnya kuota SNP3K tahap kedua bisa diperoleh kembali untuk Kabupaten Jember. Nah, Mas Ilham sendiri bagaimana memandang hal tersebut? Ya, saya sekali lagi sebagai Ketua Aktivis Pendidikan PGRI Kabupaten Jember juga sama dengan Pak Abror mengucapkan terima kasih Mbak kepada Presiden Republik Indonesia yang telah mengeluarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K begitu. Sampai dan kami berdua ini Mbak karena mengeluarkan keputusan itu Presiden Republik Indonesia, maka kami berdua yang berumur di atas 35 kami lolos tes 2019 dan alhamdulillah kemarin sudah kami WA pribadi kepada Humas BKN di Jakarta, Humas Menpan, bahkan saya juga datang 2 kali di Jakarta, ditemui oleh Humas Menpan di Jakarta, dan insya Allah dalam waktu dekat, karena ini yang ditunggu hanya Pilpres penggajian ya, Pilpres penggajian dan tinggal ditandatangani oleh Presiden ya, karena memang kami menerima bahwa karena keadaan Corona. Keadaan bangsa seperti ini dan kami mendoakan mudah-mudahan ini segera selesai, berakhir sehingga perekrutan ASN P3K tahap 2 teman-teman di bawah yang tidak lulus mereka punya kesempatan untuk menjadi seorang ASN. Digaji, punya NIP begitu. Kami terima kasih itu, saya kira. Mas Ilham, bagaimana kemudian bagi mereka yang belum lulus namun usianya sudah bisa terbilang tua? Ya, sebetulnya begini Mbak, kami sangat miris sekali tidak hanya kepada GTT yang K2 ya, tapi PTT Mbak. PTT itu juga K2. Jadi yang K2 itu tidak hanya GTT, tapi PTT itu juga kategori 2. Jadi umurnya sudah pengabdiannya itu minimal 2004 ya, itu mendapatkan predikat K2 begitu. Tapi mereka juga tidak bisa ikut ASN P3K ya karena PTT itu ya. PTT tidak bisa ikut ya. Oleh karena itu saya memohon langsung kepada Jakarta, mudah-mudahan PTT di tahap kedua ya bisa ikut perekrutan ini dan teman-teman mereka mempersiapkan diri untuk yang ASN, untuk persiapan ASN P3K tahap 2 untuk teman-teman belajar. Karena apa? Karena soalnya memang dari pusat ya, dan dipersiapkan jauh-jauh hari dan mudah-mudahan segera untuk tahap 1 sudah dikeluarkan NIP-nya dan untuk tahap 2 untuk persiapkan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga dilaksanakan ini. Saya kira itu. Mas Abror, sampai saat ini nasib para calon ASN P3K ini masih digaji APBD dan cukup sejahtera. Nah, apakah Anda yakin bahwa hal ini akan lancar sampai nanti? Karena kan sekarang sedang ada konflik seperti ini. Begini Mbak, insya Allah kami optimis Mbak, karena sejatinya P3K itu adalah juga ASN. Jadi ASN itu ada 2 Mbak, PNS dan P3K. Kami produk pusat. Dan sejatinya juga APBD bukan cuma milik segelintir orang. Kami rakyat Jember, kami berhak menikmati APBD Kabupaten Jember. Jadi kami tetap optimis meskipun ada polemik. Karena sejatinya ada 2 kebutuhan khusus dan mendasar
di pemerintahan, yaitu pendidikan dan kesehatan. Jadi poin di pendidikan kami sangat berharap untuk kedepannya SOTK Kabupaten Jember cepat terselesaikan. Oke, nah Mas Ilham, apakah Anda sendiri yakin bahwa persoalan ASN ini dan juga GTT dan PTT di Kabupaten Jember ini akan segera selesai? Untuk yang ASN, Mbak ya. Untuk ASN saya optimis sekali ya. Tapi ini dengan Bupati kan kita diberi surat perjanjian kerja ya yang ditandatangani oleh Bupati dan berakhir bulan Desember, Mbak ya. Masih sibuk dengan polemik, Mas Ilham. Siap. Kemudian bagaimana nih? Bupati masih sibuk dengan polemiknya sendiri. Ya, polemik yang mana itu, Mbak? Kira-kira? Polemik antara Bupati dan juga DPRD. Ya. Kita saya kira saya tidak bisa berbuat apa-apa ini ya. Tetapi mungkin saya mendoakan ada yang jalan yang terbaik untuk Jember ini, karena kami ini jangan sampai diombang-ambing di tengah lautan, Mbak. Jadi tengah lautan, tidak temu barat, tidak temu timur, mau ke barat tidak bisa, mau ke timur nggak bisa. Ya mudah-mudahan berakhir Jember mendapatkan pemimpin yang lebih baik, saya kira ini. Dan tolong kepada yang sang pembuat kebijakan, jangan ganggu kami lagi. Sebelum kita akhiri, Mas Abror ataupun Mas Ilham, ada harapan yang ingin disampaikan? Monggo. Ya, dengan mengucapkan bismillah kami sampaikan kepada honorer GTT PTT Kabupaten Jember. Marilah kita satukan tekad, satukan suara. Siap. Agar apa? Agar kesejahteraan kita ke depan bisa terjamin. Dengan apa? Dengan pilkada. Saya katakan dengan pilkada karena politik adalah buah muara dari kesejahteraan kita. Kemarin kita dimutasi, itu produk politik. Jadi jangan benci politik. Politik dalam hal perspektif kesejahteraan kita, bukan politik praktis. Itu yang saya katakan, kalian pembeda antara ASN. ASN itu ada dua, P3K dan PNS. Jenengan-jenengan itu honorer, bukan ASN. Bebas memilih. Jadi saya sampaikan sekali lagi, bismillah, kita satukan tekad, kita satukan suara ke depan, memilih calon pemerintah Kabupaten Jember yang pro dengan GTT PTT Kabupaten Jember. Ya, oleh karena itu saya meminta kepada seluruh calon bupati yang mau membangun Jember ini, ya, kita harus tahu Anda punya misi apa buat pendidikan ini. Ya, jika melakukan perjanjian dengan kami hitam di atas putih, memberikan SK dan UMR kepada ribuan guru, kami tidak punya kepentingan apapun. Kami hanya ingin membuat senyum di mulut para ribuan anggota saya, dimanapun berada. Mereka dimanusiakan, mereka mendapat gaji di upah umum, upah minimum daerah sesuai undang-undang guru dan dosen. Itu saja kemauan kami ini. 168.000 akan siap mendukung bupati yang membawa kebaikan buat guru GTT PTT. Demikian pemirsa Talk Show Suara Indonesia dengan tema GTT dan PTT di Kabupaten Jember. Terima kasih Mas Ilham, terima kasih Mas Abror telah datang di Suara Indonesia. Ya. Oke. Pemirsa, Anda bisa mengunjungi website kami di www.suaraindonesia.co.id dan juga channel YouTube kami di Suara Indonesia. Pemirsa, guru merupakan sebuah pekerjaan mulia, maka hargailah perjuangannya karena mereka merupakan pejuang di garda terdepan untuk mencerdaskan generasi di masa depan. Saya Natasha Wildan beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.